Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan membaca bab keempat di buku Mutkin, panduan mudah dan tepat membaca Al-Quran. Ada di halaman 13 di buku Mutkin, membahas tentang memanjangkan bacaan. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu memanjangkan bacaan itu istilah lainnya mad ya. Huruf mad, kita akan membahas huruf mad yang panjangnya 2 harokat. Mad pada Quran itu ada 3. Ada 3 mad yang asli ya, maksudnya di sini mad yang asli. Ada alif maddiyah, yaitu fathah yang dipanjangkan. Ada ya maddiyah, kasroh yang dipanjangkan. Serta ada wawu maddiyah, dhammah yang dipanjangkan. Kita akan berlatih membaca 2 harokat di buku Mutkin. Di halaman 13 ini, huruf yang dibaca semuanya 2 harokat. 2 harokat itu berapa? 2 harokat itu ketika teman-teman membaca misal huruf Hamzah, Hamzah pendek ditambah dengan Hamzah pendek. Jadi ketika membaca Hamzah pendek misalkan 2 detik, ini 2 detik sehingga 2 harokatnya jadi 4 detik kalau misalkan dihitung sama durasi waktu. Jadi 2 harokat itu seperti membaca 2 huruf, itu 2 harokat. Kita praktekkan membaca 2 harokat pada fathah. Fathah ini tadi ya alif maddiyah. Alif maddiyah itu harokat fathah diikuti oleh alif atau harokat fathah bertemu dengan alif. Ba, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Kalau kita bacanya da, da, itu kepanjangannya. Proporsional 2 harokat dengan ininya apa gambarannya seperti mengucapkan 2 huruf yang pendek, itu 2 harokat. Da, za, ra, za, sa, sha, so, bo, po, lo, a, lo, fa, o, ka, la, ma, na, ha, wa, ya. Ini stabil ya. Stabil maksudnya apa? Ketika membaca huruf ini dengan huruf ini sama. A, ba. Bukan bacanya a, ba. Jadi yang pertama lebih panjang, yang keduanya 2 harokat. Jadi tidak sama, itu namanya tidak stabil. Kalau selanjutnya itu halaman 14. Mari kita berlatih. Ana. Ketika huruf terakhirnya pendek, hati-hati. Biasanya terseret ya. Terseret itu maksudnya jadi panjang. Ana. Jadi gitu. Hati-hati dipendekkan kalau memang bertemu dengan huruf yang pendek. Ana, bata, taha, hala, khobo, zaqo, haramu. Munya pendek. Sakhona, syadara, asabi'u, wabuqo, khitoba, zalimuna, ma'adi, yughathu, mafaza, maqamahuma, kanata, wasaquka, manasikana, walatania, laakalahu. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kan semuanya pendek, tapi dibacanya temponya jadi nggak laakalahu. Nggak perlu begitu, kata 1 harokat punya tempo ya, punya durasi. Laakalahu. Nah, tidak boleh terburu-buru karena nanti namanya ikhtilas. Ikhtilas itu memendekkan ini ya, memendekkan durasi harokat atau memendekkan huruf yang seharusnya dibaca sempurna setiap hurufnya. Laakalahu, la ayata, ma'abi, yu'akhiduhumu. Jadi tidak perlu khiduhumu, tidak perlu kecepatannya. Yu'akhiduhumu, akifu, yakhofa, rojulani, fakhonatahuma, kana mizajuha. Alhamdulillah kita sudah berlatih ya di halaman 14. Silakan diulang-ulang, silakan murojaah untuk menstabilkan bacaan 2 harokatnya ya. Ada perbedaan antara panjang 2 harokat dan huruf yang pendek. Mari kita berlatih halaman 15 itu, perhatikan bentuk tulisannya. Ketika di Quran Utsmani atau Rasam Utsmani, Quran Madinah ya, ada bentuk penulisan yang alif madiyah itu ada tanda seperti ya. Ini kalau sebelumnya harokat fathah, kemudian bertemu dengan ada bentuk seperti ya ini namanya alif bengkok. Jadi tetap dibacanya A, bukan dibacanya I, bukan ya, tapi ini A karena sebelumnya harokatnya fathah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita latihan. Tabaraka, tabaraka, aba, fa'aba,
Untuk yang lawo, bacanya kan lawo, bukan bacanya lawo ya, bukan. Karena kalau kita mau melihatnya, ya-nya, misalkan kita mau lihat ya-nya, ini tidak ada harokat yang bisa membunyikan huruf menjadi ya, yi, yu gitu ya. Tidak ada harokat fathah, kasroh, atau dhamma. Sehingga ini keberadaannya menjadi tanda panjang huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya ada wo, sehingga wo-nya menjadi panjang. Jadi di Quran Indonesia ininya bacaan seperti ini jadi dibaca lawo ya. Kalau di Quran Mushaf Madinah atau Rasam Busmadi itu tidak bisa dibaca. Jadi ini sebagai tanda panjang. Lawo, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Alihatukumu, alihatuna, idza saja, fatara, wa mabu. Ketika bertemu huruf-huruf tebal, ini kalau panjang, panjangnya mengikuti ketebalannya. Jadi bukan wa mabu, bukan, tapi wa mabu. Ta'ala fanada rawasiya. Jadi huruf terakhir yang pendek jangan keseret ya, jangan jadi terbacanya panjang rawasiya. Nah, itu biasanya prakteknya biasa tidak sadar memanjangkan huruf yang pendek di belakang. Rawasiya wabuhaha. Ha sama ha, ini ha-nya tengah tenggorokan, ini ha-nya pita suara ya. Tenggorokan bagian bawah kita bedakan. Wabuhaha li ayatina. Ketika hamzah ada di tengah-tengah lam alif, itu dibacanya panjang. Seperti kita baca di halaman 14 sebelumnya, ini ada perbedaan penulisan ketika hamzahnya berada di atas lam alif dan hamzahnya berada di tengah-tengah lam alif. Jadi kalau ini bacanya pendek, la akalahu, la akalahu. Tetapi kalau hamzahnya di tengah-tengah jadi panjang dua harokat. La ayata. Mudah-mudahan bisa dipahami. Diingat-ingat penulisan perbedaan antara hamzah yang melekat di lam alif yang di atas ini pendek. Kalau yang di tengah-tengah panjang. Baik, kita lanjutkan di bacaan yang tadi. Jadi yang ini A-nya panjang ya. Li ayatina sukaro lana roha fa'uwaria wa ma qala wa ma qohaha. Kalau yang ini cara bacanya ini bukan zakawati. Ingat, kalau misalkan ini tidak ada harokat berarti kan tidak bisa dibaca ya. Ini sebagai tanda panjang huruf sebelumnya. Kafnya jadi panjang. Zakati walidatika. Kalau yang ini wa-nya kenapa dibaca? Karena ada harokat yang menyertainya sehingga bisa dibaca bentuk a i u ya karena ada harokat. Walidatika as-salatuka idza sawa. Wa di sini panjang ya karena ada ini ya alif yang ditumpangi sama ya. Jadi wa-nya panjang. Idza sawa wa khalatukumu tukumu. Jadi nggak boleh wa khalatukumu tukumu. Sebentar-bentar ini pendek, jadi dibacanya secepat mungkin tidak ya. Tuh satu harokat juga punya durasi yang harus ditunaikan dalam rangka menyempurnakan per hurufnya. Karena setiap huruf mempunyai hak untuk disempurnakan dilihat dari makharijul huruf dan sifatnya. Wa khalatukumu samawati turawidu fataha adana lihada jawaza qala li fatahu atina. Silakan berlatih diulang-ulang kembali di halaman 15. Kita lanjut di halaman 16 tentang kasroh. Kasroh yang panjangnya namanya ya madiyah. Ya madiyah juga ada tanda karena kita pakai Qurannya Quran Utsmani. Jadi ada tanda ketika kasroh bertemu dengan ya, bentuk ya-nya mungkin nggak ada titiknya atau ada titik dua tetapi tidak ada tanda sukun. Itu tetap kita baca panjang. Jadi karena ada ya. Dan ada yang bentuknya seperti ini. Ini namanya ya bengkok. Jadi kasroh, harokat kasroh bertemu dengan tanda seperti ini namanya ya bengkok. Dibacanya tetap i, harokat kasroh yang panjang atau ya madiyah. Mari kita sama-sama berlatih. Asoni, idza nasita, sinina, yumituni, yujirani, liilafi. Hati-hati pendek. Ilafihimu labithina fiha fi jidiha fiha fakihina wala takhafi makithina fihi bi'ibadihi khabira hadhihi sabili
fihi muhana waliya fiha ayatihi yurikumu la khati'ina ala qamisihi bidami wa ayatihi wa rusulihi wa habali asyarati masakina kana bihi basira wa sahibatihi wa banihi kafa bihi syahida. Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca huruf-huruf panjang biasanya yang pendek terbaca memanjang atau yang panjang terbacanya terlalu panjang lebih dari dua harokat. Khabira itu kesalahannya. Sabili hati-hati ya. Dua kesalahan ini diingat-ingat agar membaca bacaan yang rapi, tartil, sahih dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, kita latihan di dhammah yang dipanjangkan atau waw maddiyah di halaman 17. Mari kita berlatih. Jangan lupa diponyongkan atau dibulatkan bibirnya ketika berharokat dhammah ya. Abuhuma utina yakhubuna yusaquna ila tudirunaha tubu kunu amanu wa amilu ajibu da'iyah kafaru wa matu. Silakan berlatih di baris satu, baris dua. Jika sudah lancar, kita berlatih di baris yang ketiga. Ala Dawuda mawuriya walahu masakana maluhu wa waladuhu fa'asobahu wabilu yujadilunaka bima yu'una ilahahu hawahu ala lisani Dawuda ya narukuni masalu nurihi lahu sajidina wa mizajuhu yudhi'una biyaminika ya Musa. Alhamdulillah kita sudah selesai berlatih di dhammah yang dipanjangkan atau waw madiyah. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Silakan berlatih, murojaah dan berdoa meminta pada Allah untuk lisan kita dimudahkan dalam membaca Al-Quran. Terima kasih, syukran katsiran, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.